Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi machine learning untuk ujian tengah semester dengan kode mata kuliah RE603. Kami mengangkat judul Regression Data by Determining the Distance of the Robot the Actual Distance. Oke, kami di sini bertiga. Yang pertama ada Nawafal Zaki Mustafa, kedua saya sendiri Nadif Suhairiman, dan ketiga Muhammad Yusuf. Oke, selanjutnya pengertian regresi. Oke, langsung saja. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan. Sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara sistematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Prinsip dasar persamaan regresi adalah bahwa antara variabel dependen dan variabel independennya harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Oke, selanjutnya fungsi menggunakan regresi antara lain memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan kita bisa mengambil nilai tengah antara dia error atau hasil data yang didapat. Dan yang kedua itu adalah memperkirakan masa depan. Seperti halnya pandemi COVID-19, ada banyak orang atau beberapa yang menjadikan kasus COVID sebagai problem atau sebagai inputan data yang akan diregresikan, sehingga kasus penularannya akan bisa diprediksi untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan. Yang ketiga tuh meningkatkan efisiensi. Nah, ketika suatu benda berjalan atau suatu project yang dibuat memiliki error yang tinggi, regresi merupakan salah satu metode yang bagus digunakan karena mengambil nilai tengah agar tidak terjadi error yang terlalu parah. Yang keempat adalah memberikan insight baru. Nah, insight baru ini mungkin akan diterapkan oleh pengusaha atau pembisnis untuk memberikan data berapa banyak pelanggan yang datang atau berapa banyak pembeli. Itu akan bisa dilihat atau mempermudah data yang didapatkan melalui regresi. Oke, selanjutnya regresi itu terbagi dengan dua jenis, yaitu linear regression yang digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel dependen atau terikat, misalnya X dan Y. Dan yang kedua, multiple regression, variabel yang dimilikinya bisa lebih dari satu. Ya, ini merupakan pengembangan dari linear regression, karena tidak semua data itu hanya X dan Y atau dua data saja. Makanya beberapa data yang kompleks atau data yang sangat banyak mungkin bisa menggunakan multiple regression. Oke, linear regression kita menjelaskan tentang rumusnya. Oke, rumus regression ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu. Dan di sini terdapat rumus Y sama dengan A tambah BX ditambah E, error. Ini merupakan rumus dari linear regression. Selanjutnya multiple regression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari UTS kelompok kami, yang dimana pada slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nadif Suhairiman. Nah, di UTS kami ini menggunakan metode regresi, salah satunya itu merupakan linear regresi. Nah, linear regresi ini merupakan hubungan antara dua variabel dengan menerapkan persamaan linear ke data yang diamati. Satu variabel seharusnya menjadi variabel independen dan yang lainnya adalah menjadi variabel dependen. Pada linear regresi ini memiliki rumus.
di mana rumus regresi itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga. Berikut rumus dari linear regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah elemen, di mana Y itu merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A itu merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi, dan elemen itu merupakan error. Nah, selain dari linear regresi, kami menggunakan metode lain, yaitu menggunakan metode multiple regresi. Multiple regresi ini adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel, bebas atau prediktor. Rumus ini lebih rumit jika dibandingkan regresi sederhana, karena variabel yang bebasnya ada lebih dari satu. Multiple regresi ini juga memiliki rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 ditambah elemen, yang dimana Y merupakan variabel terikat, X1, CX2, X3 merupakan variabel bebas, A merupakan konstanta, B, C, D merupakan koefisien regresi, dan elemen merupakan error. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke implementasi regresi. Pada kasus ini terdapat dua data berupa, yaitu data pertama didapatkan melalui pixel dengan mencari nilai tengah objek terhadap frame, sehingga didapatkan posisi XY objek terhadap frame. Kemudian data aktual berupa jarak per 10 cm tiap kelipatannya hingga 700 cm dari robot. Kemudian data tersebut dimasukkan ke model regresi berupa multiple regresi menggunakan metode polinomial, sehingga dari kedua data tersebut dapatlah perselisihan rumus persamaan rumus, yaitu X sama dengan minus 0,0002 X pangkat 3 ditambah 0,0784 X pangkat 2 dikurangi 1,1865 pangkat X ditambah 9,3972. Oke, pada pendapatan rumus ini X berupa pixel yang didapatkan dari X dan Y terhadap frame. Oke, kesimpulan yang bisa didapatkan dari data yang dihasilkan, kami dapat menyimpulkan penggunaan regresi berfungsi menentukan fungsi polinomial yang paling sesuai dengan kumpulan titik data xn dan yn yang diketahui, sehingga didapatkanlah rumus persamaan menentukan jarak objek terhadap bola dengan mencari nilai pixel dan juga mencari data jarak yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.